Bisa. Bisa, Mbak Hasan. Aku lupa ngerekam dari tadi. Oke, Oh, nggak apa-apa. apa-apa. Langsung aja ke kamu. Oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pertama kalinya ya ke kontradiksi ngadain udar artikel. Sebenarnya saya dan teman-teman saya di kelas di UIN eh, punya agenda semacam ini, ya, yaitu ngomongin soal artikel yang kita baca bareng, terus kita diskusikan apa isinya, terus apa gagasannya dan argumen-argumennya. Langsung saja ke artikelnya. Jadi untuk disclaimer sebelumnya, mungkin bakal berbeda dengan pemateri atau pemantik setelah-setelahnya ya, yang mungkin pakai slide atau apa. Nah, kalau saya sendiri lebih nyaman dengan kita baca langsung artikelnya ya, nggak pakai apa slide atau PowerPoint. Nah, artikel ini ngomongin tentang Islam moderat. Judulnya The Politics of Moderate Islam in Indonesia Between International Pressure and Domestic Contestation. Itu politik Islam moderat di Indonesia antara tekanan internasional dan kontestasi domestik, yaitu kontestasi di Indonesia sendiri. Ditulis oleh Rizky Alif Alfian sama Irfan Wardani, dosen UGM. Argumen utama dari tulisan ini adalah bahwa keputusan untuk menerapkan wacana Islam moderat dalam politik domestik itu dipengaruhi oleh konfigurasi politik dalam negeri. Jadi gagasan besar atau asumsi dasarnya bahwa moderasi beragama itu sebenarnya satu konsep yang itu sangat rentan terhadap perubahan, bukan sesuatu yang sifatnya itu rigid dan pasti. Bahkan di dalam penggunaannya di masing-masing negara misalnya itu selalu sesuai dengan konfigurasi politik di masing-masing negara itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang rigid atau pasti. Awalnya sebenarnya itu gagasan ini muncul di masa setelah 9/11, itu di peristiwa apa namanya di Washington apa WTC yang di Amerika itu, ketika publik Islam dan publik dunia itu digemparkan dengan peristiwa itu yang akhirnya Islam dianggap sebagai agama di beberapa narasi Islam dianggap sebagai agama yang penuh dengan kekerasan, terus terorisme, radikalisme dan lain sebagainya. Nah, itu bakal dibahas nanti. Langsung saja ya ke pendahuluannya, introduction. Di dalam menulis artikel ilmiah itu kita bahas ya bahwa introduction itu mempunyai posisi penting di dalam tulisan itu. Kalau introduction-nya itu nggak bagus, artinya biasanya tulisan setelah-setelahnya atau pembahasannya itu juga nggak terlalu bagus. Nah, di sini penting kita untuk membahas terlebih dahulu bagaimana pendahuluan yang digunakan oleh penulis dalam menulis artikelnya. Yang pertama, paragraf pertama ngomongin soal bahwa moderasi Islam itu sebenarnya telah muncul di tahun 2001 ya, setelah abad ke-20 menjelang abad ke-21 itu yang telah saya sebut tadi, itu muncul pasca peristiwa 9/11 itu tadi. Nah, setelah ada kejadian semacam itu, beberapa policy maker atau pembuat kebijakan di beberapa negara, terutama di Amerika ini khususnya, itu kemudian menginisiasi bagaimana caranya agar terorisme dan gerakan-gerakan Islam radikal itu tidak sampai mengganggu stabilitas dunia atau menjadi ancaman bagi kepentingan geostrategik Amerika. Akhirnya banyak studi dilakukan untuk menggali bagaimana sebenarnya gerakan-gerakan Islam radikal itu. Nah, setelah itu baru dimunculkan bahwa untuk melawan gerakan radikal ini ada satu gagasan, yaitu moderate Muslim atau moderate Islam, Islam moderat. Jadi itu menjadi lawan dari gerakan-gerakan yang dianggap sebagai radikal. Nah, menariknya, meskipun pada awalnya itu sebagai pemerintahan Amerika, yaitu
di waktu itu adalah George Bush, aslinya itu adalah kepentingan politik Amerika untuk mempertahankan negaranya, ternyata wacana moderasi beragama itu justru malah juga digunakan oleh negara-negara lain, terutama di Timur Tengah. Tetapi penggunaan itu adalah untuk mempertahankan keberlanjutan di sini. Di paragraf kedua ini menunjukkan bahwa ternyata penggunaan narasi keagamaan moderat itu juga digunakan oleh negara-negara lain, bahkan menjadi official discourse of Islam gitu. Jadi keagamaan negara yang mendekati resmi ya dalam tanda kutip, dengan dibuktikan bahwa mereka didukung secara finansial, secara kelembagaan, secara politik untuk melawan kelompok-kelompok radikal yang dipandang mengancam negara masing-masing negara tersebut. Nah, hal itu juga digunakan di Indonesia, terutama sejak War on Terror tadi di masa kepemimpinan Megawati, terus SBY dan Jokowi sampai saat ini. Nah, cuman ada beberapa perbedaan di dalam penggunaan itu gitu. Baik secara makna Islam moderat sendiri atau secara kebijakan, bahwa di masa SBY, di masa Megawati, di masa Jokowi itu kebijakannya berbeda-beda di dalam penggunaan Islam moderat ini gitu. Nah, di artikel ini kemudian si penulis mengatakan bahwa it is such preferential treatment to moderate intervention of Islam that this article dubs as moderate Islam strategy. Bahwa ketika para negara itu mengistimewakan Islam moderat sebagai satu wacana keagamaan negara, nah itu dalam diskursif atau diskusi para sarjana itu disebut sebagai moderate Islam strategi. Strategi menggunakan Islam moderat untuk kepentingan masing-masing negara. Nah, ada banyak analisis-analisis yang dikemukakan oleh para sarjana terkait hal ini. Bagaimana penerapan itu di dalam masing-masing negara. Nah, di sini penulis mengajukan satu argumen bahwa the meaning of moderate Islam is and always has been susceptible to alteration. Bahwa makna moderasi Islam itu sebenarnya sesuatu yang rentan akan perubahan dan pada dasarnya itu nggak pasti gitu. Meskipun para pemangku kebijakan di luar negeri termasuk para sarjana itu juga ngomongin soal moderasi dalam batasan tertentu. Nah, di bab ini di bagian selanjutnya bahas bahwa moderasi Islam itu adalah Islam yang sesuai dengan nilai-nilai demokratis. Tetapi faktanya ketika itu diterapkan di masing-masing negara, itu sangat rentan terhadap perubahan dan maknanya yang sebenarnya tidak pernah pasti. Nah, karena hal itu para aktor-aktor politik itu menggunakan gagasan itu karena nah di sini poin penting dari artikel ini adalah it holds a discursive power which may support the political aims. Bahwa Islam moderat itu punya kekuatan diskursif loh untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Dan ini berbeda dengan pandangan-pandangan beberapa sarjana sebelumnya. Nah, di sini ya dalam artikel ini gap penelitian itu muncul. Dia menyebut di sini the important feature is largely unrecognized by moderate Islam strategy literature. Jadi fitur ini atau pandangan semacam ini belum dipahami oleh literatur-literatur yang ada sebelumnya. Kekuatan diskursif tadi, kekuatan diskursif dari Islam moderat tadi. Nah, efeknya bahwa kekuatan diskursif ini punya efek yang negatif ya, yang di sini disebut ya, but also to claim a higher moral ground for the good and normal moderate, thus undermining any normative claims made by bad and abnormal and strategical. Jadi kekuatan diskursif dari Islam moderat ini adalah dia punya landasan moral yang sangat tinggi. Jadi orang jadi mempercayai bahwa yang moderat itu adalah yang normal dan bagus, dan yang nggak moderat itu adalah yang nggak normal dan jelek dan berbahaya. Kekuatan diskursifnya terletaknya di situ.
Nah, ini di bagian selanjutnya setelah pendahuluan tadi dibahas soal bagaimana literatur-literatur yang ada itu ngomongin soal strategi Islam moderat. Ya, diulang lagi ya setelah ngomongin soal 9/11 tragedi, terus muncul narasi Islam moderat itu digunakan oleh pemerintahan George Bush dan juga Barack Obama itu untuk mengcounter gerakan-gerakan Islam yang radikal. Dan itu tujuannya adalah untuk kepentingan geostrategik Amerika. Seperti itu. Nah, yang pada awalnya adalah apa? Awalnya adalah untuk mendukung kepentingan Amerika dengan mendukung beberapa kelompok-kelompok Islam yang modernis atau yang dipandang moderat atau tokoh-tokoh Islam yang dia itu mendukung gagasan tentang demokrasi itu banyak didukung oleh Amerika dengan penggalangan banyak dana misalnya melalui USAID atau TAF dengan narasi-narasi tentang toleransi dan pluralisme. Tetapi pada akhirnya ini bergeser. They began to adopt it as the term to designate Muslim who may form potentially partnership with the US. Jadi semakin bergeser ke Muslim-Muslim yang punya potensi untuk jadi partner atau mendukung kepentingan Amerika to prevent the spread of radicalism. Nah, dengan narasi-narasi semacam ini menjadi wajar jika banyak negara kemudian yang waktu itu Amerika dipandang sebagai kekuatan terbesar dari politik dan juga mungkin perdagangan dan lain sebagainya, akhirnya apa yang digaungkan oleh Amerika terkait moderasi Islam itu menjadi momen bagi negara-negara berkembang atau negara-negara yang mayoritas Islam untuk mendukung hal itu. Gitu. Nah, mungkin isu ini bisa dibahas secara lebih luas lagi, tetapi di artikel ini telah dijelaskan bahwa ada perubahan yang tadinya adalah untuk kepentingan Amerika, untuk mendukung kebijakan-kebijakan di Amerika, pada akhirnya itu bergeser menjadi mencari partner di luar Amerika untuk menjadi pendukung narasi moderasi beragama. Nah, disinilah Amerika berposisi menjadi katalis. Kenapa? Karena di sebagian negara-negara ternyata nggak semuanya secara secara struktural politik itu mereka punya vibrant civil society. Jadi masyarakatnya itu punya suara di dalam politik dan wacana publik internasional. Mereka dikesankan sebagai masyarakat-masyarakat yang pasif. Nah, karena kondisi semacam itu, akhirnya Amerika punya inisiatif untuk menjadi katalisator, penggerak dengan memberikan sumbangan dana dan dukungan politik dan lain sebagainya untuk kepentingan itu. Gitu. Nah, cuman makna yang digaungkan di sini itu masih belum jelas. Tetapi lebih secara umum yaitu ideological alignment with demokrasi yang disebut sebagai Islam moderat itu adalah secara ideologis Islam yang mendukung nilai-nilai demokrasi termasuk di dalamnya menolak kekerasan, terus mendukung hak-hak minoritas, terus gender equality, terus pluralisme yang mungkin kalau saya memandangnya itu yang kita rasakan sekarang ya di Indonesia banyak NGO atau LSM yang kemudian mendukung kesetaraan gender, terus mendukung toleransi beragama, mendukung tentang hak-hak masyarakat sipil. Itu tidak langsung didukung dengan konteks geopolitik ini bahwa Amerika punya misi untuk kampanye moderasi beragama atau moderasi Islam yang efeknya adalah di tataran praktisnya seperti itu. Nah, cuman ketika itu banyak negara sudah menerapkan strategi Islam moderat ini, faktanya itu ya, kata Sailen itu, motivated more by desires to maintain the survival of regime rather than by an eagerness to decimate moderate teaching of Islam. Tetapi lebih dimotivasi oleh keinginan rezim-rezim tertentu untuk
mempertahankan kekuasaannya ketimbang untuk menyampaikan gagasan tentang Islam moderat itu sendiri gitu. Nah, banyak kritik-kritik semacam itu gitu dan memang faktanya ada di berbagai negara. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, beberapa narasi menunjukkan bahwa sebenarnya yang menjadikan itu rentan dibajak oleh para pemangku kebijakan atau para elit politik menggunakan Islam moderat sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaannya karena tidak adanya definisi yang jelas tentang apa itu Islam moderat. Moderat itu batasannya seperti apa sih? Itu. Kalau tadi sebenarnya Amerika itu punya apa namanya batasan bahwa Islam moderat adalah Islam yang mendukung nilai-nilai demokrasi, tetapi karena itu bukan menjadi satu kesepakatan dan di masing-masing negara punya interpretasinya sendiri, akhirnya gagasan itu rentan untuk dibajak, untuk digunakan untuk kepentingan tertentu gitu. Tetapi berbeda dengan literatur itu bahwa artikel ini ingin menunjukkan bahwa bukan hanya karena definisinya yang nggak jelas dari Islam moderat atau batasan-batasan yang kurang jelas dari Islam moderat, the notion has acquired a discursive power which may strengthen actors' levels in their respective political structure. Bahwa gagasan Islam moderat itu telah memperoleh kekuatan diskursifnya, yang itu mampu menjadikan para aktor itu menguatkan pengaruhnya dalam kepentingan politik mereka masing-masing. Jadi bukan hanya makna dari Islam moderat ini yang nggak jelas, tetapi karena gagasan ini sudah punya kekuatan diskursif, dia sudah dipercayai sebagai satu kebenaran oleh masyarakat ya. Yang efeknya dibahas juga di sini bahwa di beberapa negara ketika melihat tentang Islam yang radikal, Islam yang teroris, itu mereka menganggap bahwa itu bukan Islam yang benar. Islam yang benar adalah Islam yang moderat. Islam yang moderat adalah Islam yang sesuai dengan interpretasi tertentu gitu. Sampai efeknya adalah bahwa yang nggak mendukung moderasi beragama atau Islam yang moderat itu adalah bukan warga negara yang baik gitu. Not only to demonstrate their conformity to prevailing discourse order, but also to prove that they are good student. Di beberapa kasus itu bahkan menunjukkan bahwa dukungan terhadap moderasi beragama itu berefek pada citra diri sebagai warga negara yang baik. Artinya kalau nggak dukung Islam moderat berarti bukan warga negara yang baik. Ini adalah efek dari kekuatan diskursif itu. Termasuk di Indonesia, saya kira itu sudah sangat kuat ya. Banyak pengajian-pengajian yang kemudian dibubarkan karena dianggap adu domba, terus anti Pancasila dan sebagainya. Yang terkadang itu nggak sepenuhnya akurat klaim-klaim semacam itu. Itu menjadi bukti bahwa diskursif power atau kekuatan diskursif itu benar-benar telah ada di konteks Indonesia ini. Bukan hanya definisinya. Kalau definisi mungkin Kemenak sudah menerbitkan buku moderasi beragama ya. Usaha semacam itu telah memperlihatkan bagaimana ada usaha untuk memberi batasan moderasi itu seperti apa itu. Tetapi yang lebih kuat lagi adalah bahwa kekuatan Islam moderat itu sudah punya daya diskursif yang menjadi satu keyakinan umum di masyarakat. Nah, artikel pembahasan selanjutnya membicarakan tentang bagaimana sih Indonesia sebelumnya. Karena tadi klaim dari penulis artikel ini bahwa Islam moderat itu digunakan oleh masing-masing aktor untuk mempertahankan kekuasaannya atau untuk merespon publik internasional
yang di satu sisi juga untuk merespon bagaimana konfigurasi politik di Indonesia itu sendiri. Nah, cara-cara para aktor ini merespon itu adalah dengan melihat gimana sih perkembangan konfigurasi politik di Indonesia itu sendiri. Nah, makanya di bagian ini si penulis artikel ngomongin bagaimana sih background Indonesia ini. Terus di dalamnya dijelaskan bagaimana pertentangan antara pendirian negara Islam atau negara sekuler itu telah ada yang pada akhirnya membentuk kesepakatan dengan negara Pancasila beserta undang-undangnya. Di sini juga dibahas bagaimana Orde Baru itu pada awalnya mendukung para pemikir-pemikir Islam liberal yang pada akhirnya di masa akhirnya itu bergeser ke mendukung gerakan Islam konservatif. Yang ini juga telah ditulis oleh banyak sarjana ya terkait pasca reformasi ini gerakan-gerakan Islam konservatif itu semakin naik. Nah, cuman itu membawa satu dilema dari masing-masing aktor politik. Dalam hal ini fokusnya adalah presiden ya, bahwa pada awalnya ketika muncul narasi tentang war on terror dari Amerika, itu Megawati nggak langsung menyetujui atau mendukung narasi semacam itu. Bahkan beberapa tokoh politik itu ngomong bahwa itu hanya propaganda Amerika saja. Nah, ini terjadi karena narasi yang ada belum begitu jelas. Di samping adanya Islamofobia, terus riset-riset tentang Islam belum banyak, tentang dunia Timur belum begitu banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di Barat, sehingga kesannya itu masih belum begitu jelas. Nah, dari sini akibat dari 9/11 itu orang-orang Barat jadi menganggap bahwa sebagian orang Barat menganggap bahwa Islam itu agama teror, radikal dan lain sebagainya. Nah, untuk merespon semacam itu, para politisi di Indonesia ini menganggap bahwa ya itu hanya propaganda Amerika saja itu loh, bahwa Islam itu ya nggak begitu. Islam itu ya yang ya rahmatan lil alamin. Mereka menolak apa yang dinarasikan oleh Amerika. Termasuk Megawati juga meskipun menjalin hubungan baik dengan Amerika, tetapi dalam konteks moderasi Islam ini itu tidak begitu kuat disuarakan. Nah, ini sampai it became apparent that Megawati was unwilling to embrace the discourse of moderation. Jadi Megawati itu nggak pengen membesar-besarkan wacana moderasi ini. Pada awalnya seperti itu. Nah, karena prioritas Megawati itu adalah untuk ngedem-dem orang-orang Islamis ya, untuk melunakkan orang-orang Islamis yang punya potensi politik gitu. Fokusnya adalah ke situ, tetapi tidak dengan moderasi beragama, lebih ke strategi politik yang lain, misalnya dengan pelarangan gerakan-gerakan jihad seperti di Laskar Jihad atau Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya, tetapi nggak menggunakan kekuatan wacana gitu. Nah, itu kemudian berubah ketika terjadi bom Bali. Jadi Megawati yang tadinya menolak untuk menggunakan Islam moderat, ada bom Bali, akhirnya dia mendukung narasi-narasi semacam itu. Tetapi tahapnya masih belum sampai kepada kebijakan yang lebih pasti atau efeknya nggak begitu kuat. Jadi Megawati mendukung moderasi itu hanya untuk kepentingan pengakuan publik internasional bahwa Islam di Indonesia itu bukan Islam yang mendukung terorisme dan radikalisme. Lebih ke situ saja. Dan itu juga dilakukan oleh kepemimpinan SBY. Di masa SBY ini juga sama. SBY juga mendukung narasi tentang moderasi Islam atau Islam moderat, tetapi itu juga masih dalam level untuk mendapat pengakuan publik internasional, bukan diimplementasikan ke kebijakan-kebijakan yang lebih pasti. Dan faktanya banyak literatur membicarakan bahwa
kaum-kaum minoritas, kelompok-kelompok minoritas justru mendapatkan diskriminasi dari kelompok-kelompok mayoritas. Nah, masa SBY itu menandai sebagai masa konservatisme Islam paling kuat ya, yang di bukunya Pak Martin van Bussen juga sudah banyak diulas ya, bahwa kelompok-kelompok Islam itu banyak mendapatkan akses politik, akses kelembagaan, akses pada pendanaan dan lain sebagainya di masa SBY ini. Jadi SBY itu cuman mengomong soal moderasi beragama di level internasional, tetapi di dalam praktisnya itu justru malah mendukung aksi-aksi diskriminatif dan nggak benar-benar menerapkan moderasi beragama itu gitu loh. Bahkan pendirian BNPT yang ada di tahun 2010 itu lebih dimotivasi oleh ketakutannya yang pernah mendapat ancaman dari para kelompok-kelompok radikal ini. Ditambah lagi MUI di waktu itu yang ketika di masa Soeharto itu MUI itu sangat Pancasialis, di masa SBY ini MUI justru malah menolak gagasan tentang pluralisme agama itu. Nah, efeknya gerakan-gerakan seperti Ahmadiyah dan Syiah itu dianggap sesat, terus orang-orang jadi dengan leluasa menutup tempat ibadah mereka. Nah, ini juga telah banyak dibahas di Greg Villey juga pernah menulis hal yang sama sampai tahap ke syariatisasi syariatisasi kebijakan ya. Beberapa undang-undang itu ada unsur-unsur Islamnya, terus ada perda syariah juga. Nah, di masa SBY ini lagi gencar-gencarnya. Nah, artinya bahwa bagaimana SBY melihat atau merespon moderasi beragama itu hanya di level pengakuan terhadap publik internasional, bukan di level penerapan terhadap masyarakatnya atau di level Eh, kebijakan Pak politik Hasan, domestik. Pak Hasan, mohon maaf, Oke. waktunya habis. Oh, iya. Oke, kita kita masih belum pro ya soal Zoom. Ini sebagai strategi juga. Nah, teman-teman yang pengen lanjut mendengarkan bedah artikel tentang moderasi ini, tadi ada perbedaan respon dari Megawati, SBY, dan Jokowi. Bisa dicek di kolom komen, kolom chat ya. Itu ada link Zoom terbarunya. Kita pindah ke link Zoom ini, gitu ya teman-teman. Terima kasih Pak Hasan. Ketemu di link Oke. selanjutnya. Kita ngobrol soal Oke. bagaimana Jokowi menggiring bola panas moderasi beragama untuk kepentingannya sendiri.